Faya ayyuhal mu'minun ittaqullah 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 faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Shadaqallahul azim. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, pada hari ini kita sudah memasuki bulan Syawal, hari yang kelima. Syawal diartikan sebagai sebuah meningkatkan yang berefek pada kualitas hidup kita. Paling tidak ada dua hal yang perlu kita tingkatkan dalam kehidupan ini. Yang pertama adalah ibadah kita. Karena ibadah diperintah oleh Allah kepada kita untuk meningkatkan kualitas hidup kita, kesejahteraan hidup kita. Sebagaimana yang sudah saya bacakan di awal khutbah, surat Quraisy ayat 3 dan ayat 4, yang artinya, maka hendaklah selalu mengabdi beribadah kepada pemilik Ka'bah ini yang telah memberi makan sehingga menghilangkan lapar dan memberi rasa aman sehingga jauh dari rasa takut. Dari kedua ayat tersebut dapat dimaknai ada korelasi positif antara tingkat ibadah dengan tingkat kesejahteraan manusia, yaitu semakin tinggi tingkat ibadah, maka akan semakin tinggi pula tingkat kesejahteraannya. Jika kita merasa bahwa kesejahteraan kita masih kurang, yang perlu kita tingkatkan adalah ibadah kita. Ada sesuatu yang kurang dari ibadah kita berdasarkan surat Quraisy ayat 3 dan 4. Ada ibadah yang secara khusus sudah ditentukan tata caranya, waktunya, jadi kaifiahnya sudah jelas. Tapi juga banyak ibadah yang disebut dengan ibadah umum. Semua perbuatan baik yang bermanfaat, yang tidak bertentangan dengan syariat, itu juga bisa kita niatkan sebagai ibadah. Kita bekerja sehari-hari dari pagi sampai sore, kadang-kadang lembur. Kalau tidak kita niatkan sebagai sebuah ibadah, niscaya itu kita akan banyak rugi. Dapat uang iya, tapi dapat kesejahteraan belum pasti. Dapat kesejahteraan lahir iya, tapi belum pasti sampai ke tingkat kesejahteraan batin. Mari kita bapak-bapak sekalian, kita bekerja membanting tulang ini, jangan sampai lupa ketika mengawali kita niatkan sebagai sebuah ibadah. Salah satunya adalah kita bekerja dalam rangka mensyukuri kenikmatan yang sudah Allah berikan pada kita. Di sisi lain, menunaikan amanah bahwa kita itu harus menafkahi keluarga. Kita niatkan kita memberi manfaat kepada orang lain, tidak semata-mata mencari uang. Dalam sebuah hadis qudsi, Allah pernah berfirman, "Ya bani Adam, tafarraq li ibadati amla sadraka ghina." Wahai anak Adam, beribadahlah sepenuhnya kepadaku, niscaya aku akan memenuhi di dalam dadamu dengan rasa kaya. Hadis riwayat Imam Ahmad, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Al-Hakim. Hal lain yang harus kita tingkatkan dalam kehidupan kita adalah kemanfaatan kita bagi lingkungan kita atau kesalehan sosial yang harus ditebarkan. Setelah kita beribadah menghadap kepada Allah, kita menjadi orang baik. Kita juga perlu mengajak orang lain untuk menjadi baik pula, yaitu fungsi khalifah. Sebagaimana diisyaratkan dalam ibadah sholat kita, diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam kanan dan kiri. Kalau kita perhatikan bahwa semua ibadah khusus itu bermakna sosial. Sholat akhirnya adalah salam kanan kiri, puasa pelatih kita empati, zakat jelas kita juga peduli, haji yang mabrur itu setelah kita berhaji kita akan punya hubungan sosial yang baik. Jadi kita jangan lupa, kita jangan terlalu asik dengan diri kita. Ketika kita sudah menjadi soleh, ajaklah orang lain untuk soleh juga. Ketika kita sudah menikmati ibadah, ajak orang lain untuk menikmati ibadah juga.
Entah itu bagaimana caranya, yang penting bahwa kita berbagi ilmu kita, berbagi harta kita, agar mengajak orang lain agar menikmati ibadah seperti yang kita sudah rasakan. Rasulullah memberikan penghargaan yang tinggi bagi orang yang bisa memberikan manfaat. Khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia yang paling baik bukan seberapa banyak hartanya, seberapa tinggi posisinya, seberapa kaya dia, tapi seberapa banyak dia bisa memberi kemanfaatan bagi orang lain. Ada sebuah kata-kata bijak dalam bahasa Arab, man as'adun nas, man as'adan nas. Siapa orang yang paling berbahagia adalah orang yang bisa membahagiakan orang lain. Jamaah yang dirahmati Allah, mari kita lanjutkan ibadah-ibadah kita yang sudah kita biasakan di bulan Ramadan, dan kita tingkatkan kepedulian kita kepada sesama manusia agar kita menjadi orang yang berkualitas dan menjadi orang yang terbaik.